Shalom AOG, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Bagi kalian yang baru pertama kali join dalam ibadah online kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah di AOG Gereja Malaysia Jabodetabek. Kami percaya ibadah aja nggak cukup teman-teman. Kalian harus tergabung dalam satu komunitas kecil kami yang namanya Connect Group. Di sana kalian bisa bertumbuh secara rohani dan ketemu sama teman-teman yang akan ada dalam setiap pergumulannya kalian. Caranya gampang banget. Kalian tinggal menghubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Bagi kalian yang mau memberikan persembahan, caranya juga gampang banget. Kalian tinggal scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Firman Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Hari ini kita akan bahas tentang upah dari ketaatan. Jadi pastikan teman-teman mendengarkan sampai habis dan saya percaya kalian akan terima impartasi firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kalian. Saya udah gak sabar beribadah, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau dapatkan bagian terbaik dari ibadah kali ini. Biar Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan. Kami mau antusias dalam memuji dan menyembah-Mu. Kami mau antusias dalam mendengarkan firman Tuhan. Thank you, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God siap memuji Tuhan. Let's go. Angkat tanganmu, katakan Alpha dan Omega.
on, church, clap your hand in the air like this. Come on. Yeah. Come on, sing with me. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. Lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, there's freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Come on, say. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Turns a color all around. All with you, with the Savior I am found. This is living now. This is living now. Lift the way, got your eye beside me. Your love is complete. There's nothing you can make with you. I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Turn the color all around. All is you, be the Savior I am found. This is living now. This is living now. Good job. Take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Sun now bursting through the clouds. All is new in the Savior I am found. See the sun, black and white. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
we live for you. Say, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh. Say worthy. Worthy of every song I could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of all the breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. With your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You are worthy of our praise. You are worthy of our praise. One sing with me. We'll build our life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust upon the Lord, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. I put my trust in you, Lord. In you alone. I will not be shaken. It is a firm foundation. I will put my trust. I will not be shaken. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love. Oh,
dan hidupku, sebagai penyembahanku, sebagai penyembahanku. Tuhan, kami rindu Tuhan, ku rindu untuk mengenal pribadi-Mu, ku rindu untuk mengenal pribadi-Mu. Jadikan ku penyembah-Mu, jadikan ku penyembah-Mu, Tuhan. Oh, bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu, bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Oh, ku persembahkan hati dan hidupku, kami bawa hati kami, Tuhan. Inilah penyembahan kami, sebagai penyembahan-Mu, Tuhan. Ku rindu untuk mengenal pribadi-Mu, ku rindu untuk mengenal pribadi-Mu. Jadikan ku penyembah-Mu, jadikan ku penyembah-Mu, Tuhan. Bawa ku mendekat, oh, bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami persembahkan hati kami, Tuhan. Katakan, ku persembahkan hati dan hidupku, ku persembahkan hati dan hidupku, penyembahan-Ku, sebagai penyembahan-Ku, Tuhan. Ku rindu untuk mengenal pribadi-Mu, ku rindu untuk mengenal pribadi-Mu. Jadikan ku penyembah-Mu, Tuhan. Bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu, bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hari ini, hari yang baru. Tuhan, Kau berikan bagi setiap kami. Ini adalah anugerah Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Kami gak mau melewatkan momen-momen ini bersama dengan Tuhan. Kami gak mau mengurangi sedikit pun, Tuhan, pujian kami kepadamu, karena hanya Engkau yang layak dan kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Biar Engkau Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau menyatakan kehadiran-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang dekat, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami.
Kami percaya satu hal bahwa Engkau Allah Immanuel. Kau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu dan hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Bukakan mata kami, hati kami, telinga kami Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Karena tanpa suara Tuhan, kemana kami harus melangkah? Apa yang harus kami lakukan? Kami berkata kami butuh Engkau ya Tuhan, lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu yang ada ke dalam tangan-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom Army of God. Senang sekali ini hari Minggu ya, di mana Anda mendengarkan firman Tuhan hari ini yang saya percaya akan memberkati setiap kita. Hari Minggu adalah hari yang selalu saya tunggu-tunggu. Hari Minggu adalah hari yang spesial di mana kita bisa berkumpul walaupun secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada. Dan hari ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Ya, jangan jemu-jemu ya, jangan bosan-bosan ya untuk kita ibadah online. Karena saya percaya bahwa ada berkat di dalam setiap ibadah. Ada berkat di setiap firman Tuhan yang dibagikan, siapapun pembicaranya. Kita percaya bahwa ketika itu dari firman Tuhan, yaitu akan mengubahkan kehidupan kita secara luar biasa. Amin. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Bulan April ini kita banyak membahas tentang bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Sebelum kita dipakai Tuhan besar, kita perlu untuk mengerti, kita harus punya skill ini. Yaitu bagaimana kita memimpin diri sendiri. Karena yang namanya memimpin diri sendiri itu bukan hal yang mudah. Tentu saja ada tantangannya. Ya, ketika kita mendisiplin diri kita sendiri, ketika kita menjaga hidup kita, ya itu benar-benar suatu tantangan. Apalagi kita hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan, ada kejahatan. Tapi satu hal yang kita perlu tahu dan percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan atas setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk itu kita mau sama-sama diperlengkapi ya. Minggu lalu kita juga sudah diperlengkapi ya, minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Ya, saya percaya ketika kita membuka diri, membuka hati, saya percaya Tuhan akan bekerja dan mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ya, kita mau sama-sama ya belajar tentang ketaatan. Saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah The Reward of Obedience. Ya, namanya taat, kalau kita dengar kata taat, ya itu biasanya selalu ada yang namanya aturan, ya rules, ada sesuatu yang disuruh gitu ya untuk kita lakukan, ada satu hal yang kita harus taati. Tapi seringkali ya namanya manusia, kalau peraturan itu sesuai sama kita, kalau peraturan itu menguntungkan kita, membuat kita ini happy, senang, akan gampang lakuinnya. Ya, tapi kalau hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, nah itu yang seringkali kita berat melakukannya. Kita kayak aduh susah banget taati nih peraturan, ya apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya contoh, ya ketika kalian bawa kendaraan sendiri, motor, mobil gitu ya, kalian pergi ke satu tempat, ya di jalan aja ada rules, ada aturan yang kita harus taati. Seperti apa? Kalau misal kalian lagi di lampu merah, ya ada di lampu lalu lintas pas lagi lampu merah, berarti itu tandanya kita harus berhenti, kita harus stop. Ya kalau misal sudah hijau baru jalan, gitu kan, itu rules peraturan
Ya, di lalu lintas, di jalan yang kita perlu taati. Di mana lagi? Di sekolah. Ya, kalau selama sebelum pandemi gitu ya, ada peraturan-peraturan yang harus juga kita taati. Ada jam masuknya ya, harus kita taati. Nggak boleh terlambat, harus mengikuti kelas sesi demi sesi gitu ya. Bahkan saat ini walaupun online pun itu juga ada jam yang kita harus ikuti, ada peraturan yang kita harus ikuti. Ya, bagi yang sekolah juga ada hari-hari tertentu harus pakai seragam gitu ya. Dan banyak rules yang memang dalam dunia ini, dalam sekitar kita, di dalam diri kita atau di luar kita, ada hal-hal yang kita perlu taati. Nah, tapi hari ini saya mau spesifik ngomong tentang apa yang kita mau lakukan, taati yang berasal dari dalam dan berhubungan dengan Tuhan. Karena ini menjadi dasar hidup kita sebagai murid Tuhan. Ini jadi dasar hidup kita sebagai pengikut Kristus. Hari ini kalau kalian ngomong, aku ini orang Kristen, aku ini anak Tuhan. Yuk sama-sama kita mau belajar. Ini bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit kalau kita tahu dasar-dasarnya. Nah, kita sama-sama buka dulu di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-17 sampai 29. Ayatnya cukup panjang, kita mau sama-sama baca ya di rumah kalian, di kamar kalian, dimanapun kalian berada. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang terbaik ya. Oke, ini kisah tentang rasul-rasul Tuhan Yesus yang dilepaskan ya dari penjara. Ayat 17, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak. 21, mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ya, ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Ayat 25, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Kita baca sampai di situ dulu. Ya, kita tahu cerita ini bahwa terjadi mujizat ya. Ketika rasul-rasul ini Petrus dan rekan-rekannya itu dimasukkan dalam penjara ya, dan di situ Tuhan tolong mereka dan dilepaskan ya. Dan di sini dibilang bahwa pintu-pintu penjara itu terkunci rapat. Ya, ini satu mujizat ya, di mana malaikat melepaskan rasul-rasul ini. Ya, kita baca di ayat lanjutannya di ayat 26. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut. Kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Nah, ini perhatikan ayat 29 ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wow, ini orang yang luar biasa taatnya sama Tuhan.
Ya mereka bilang kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini posisi mereka habis di penjara loh. Ya jadi imam besar pada saat itu melihat rasul-rasul ini. Mereka mengadakan mujizat, mereka menyembuhkan orang sakit. Ya, dan banyak hal yang mereka lakukan kepada orang-orang yang ada di sana. Dan akhirnya imam besar ini merasa terusik, mereka jadi iri. Ya mereka jadi jealous gitu sama orang-orang ini, itu rasul-rasul Tuhan Yesus ini. Karena mereka orang-orang yang disukai banyak orang pada saat itu. Mereka melakukan tanda-tanda mujizat-mujizat. Ya akhirnya mahkamah agama ini, ya imam besar dan pengikut-pengikutnya ini mulai mereka mengambil tindakan, masukin penjara gitu ya. Dan melakukan banyak cara untuk menghentikan para rasul ini memberitakan Injil dan melakukan mujizat-mujizat. Ya dari ayat ini kita belajar satu hal bahwa Petrus, ya rasul-rasul yang lainnya, mereka ini orang-orang yang taatnya itu sangat-sangat berani. Ya mereka ini punya ketaatan yang sudah teruji lah ya, bagaimana dia selama 3,5 tahun hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dia kenal Tuhannya seperti apa, dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka lebih gila lagi. Ya mereka melakukan mujizat yang bahkan lebih gitu ya dari yang sebelumnya. Ya dan hari ini kita sama-sama belajar dari ayat ini ya. Dari ayat yang kita baca ini kita bisa simpulkan bahwa ketaatan itu, yang pertama, ketaatan itu biasanya memicu pertentangan. Katakan pertentangan. Ya, namanya ketaatan biasanya itu ya akan men-trigger yang namanya opposition, yang namanya pertentangan, perlawanan. Ada orang yang gak suka. Berapa banyak dari kalian, dari kita, ketika kita mengikut Tuhan, kita sudah kenal Tuhan, ya tiba-tiba kita, bukan tiba-tiba ya, pasti dalam proses ya, kita berubah ya dari yang kita tadinya suka ngomong kasar, dari yang tadinya kita ini suka ngegosip, dari yang tadinya kita ini suka ngelawan orang tua, ya mencuri dan lain sebagainya. Tapi setelah kita kenal Tuhan, ya terjadi perubahan hidup, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin teman-teman terdekat kita sampai bingung gitu ya sama kita. Lu kok berubah sih? Gitu ya. Biasanya kita bisa ngegosip gini gitu, kok sekarang lu diam aja. Kok sekarang lu lebih banyak malah menghindar sama kita-kita yang temen lama kamu loh. Gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa aku perlu taat sama Tuhan, aku gak peduli apa kata manusia. Aku gak peduli apa kata teman-teman sekitarku yang bilang aku aneh lah. Ya lebih rajin ke gereja lah, lebih rajin main sama teman-teman CG lah, daripada clubbing bareng mereka lah, daripada menghabiskan waktu sampai tengah malam lah sama mereka. Tapi sekarang bisa tidur lebih cepat atau apapun itu. Ya kita tahu bahwa ketika kita taat, kita tahu firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang kita lakukan, itu yang kita taati. Kita gak akan peduli dengan manusia ngomong apa. Sama seperti Rasul Petrus ini ngomong, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Biasanya ketaatan itu akan memicu yang namanya pertentangan. Tapi gak usah khawatir, karena hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang kok. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Hidup kita ditentukan sepenuhnya apa kata firman Tuhan. Walaupun seringkali tidak sesuai dengan kita nggak nyaman. Ya, tapi ketika kita belajar untuk taat, ketika kita belajar untuk ngikut apa yang jadi perintah Tuhan, ada reward di dalamnya. Yang kedua, dari ayat ini kita tahu bahwa ketaatan itu selalu dimulai sebagai suatu pilihan. Pada waktu itu, ya Petrus dan rasul-rasul lainnya ini, ya mereka tuh sebenarnya ada pilihan, walaupun mereka luar biasa taat ya, tapi mereka tuh masih manusia biasa loh.
Ada momen dalam hidup mereka pun mereka pernah jatuh dalam dosa. Apalagi kita tahu Petrus gitu ya, masa hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus dia pernah menyangkal Tuhan Yesus ya. Dia pernah meninggalkan Tuhan. Tapi ada suatu kehendak bebas ya. Tuhan itu kan menciptakan kita ini dengan kehendak bebas. Petrus memang pernah salah. Tapi kali ini dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memilih, ada suatu pilihan. Untuk rasul-rasul yang lain pun sebenarnya mereka ini akan diperhadapkan dengan kesulitan demi kesulitan. Tapi mereka juga sebenarnya bisa aja memilih untuk lari dari Tuhan. Bisa aja mereka kabur ya setelah dilepaskan sama malaikat-malaikat. Bisa aja loh mereka akhirnya kabur dan nggak ngikutin apa kata Tuhan. Kan kalau di ayat yang ke-20 ya, setelah pintu-pintu penjara terbuka, ayat 20 itu bilang, pergilah berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Bisa aja loh karena mereka ini ngalamin yang namanya tantangan, akhirnya mungkin mereka kabur ya. Mumpung lepas dari penjara, oh ya udah gue mau pergi jauh-jauh nih daripada gue bakal disiksa lebih dahsyat lagi. Ya, mending gue kabur. Pasti ada pilihan-pilihan itu. Ya, namanya manusia, kita ini selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Ya atau tidak, lari atau stay. Taat atau tidak. Itu suatu pilihan demi pilihan yang kita hadapi setiap hari. Hari ini aku mau hang out sama teman aku atau aku mau spend time sama family. Aku mau ngelakuin dosa pornografi atau aku mau baca Alkitab atau aku mau lihat hal-hal yang positif. Itu selalu akan ada setiap hari. Ya, daily decision yang kita harus ambil setiap hari itu selalu akan ada. Nah, makanya ini jadi satu hal yang sangat esensial buat orang-orang percaya. Karena ketika kita taat, ada reward di dalamnya, ada upah dari setiap orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ya, untuk itu bagaimana kita memandang Tuhan sama dengan bagaimana cara kita menentukan pilihan. Maksudnya seperti ini, kalau kita memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang kudus, Allah yang kudus, ya Allah yang membenci dosa, pastinya kita akan menentukan, mengambil keputusan, mengambil pilihan, sesuatu yang pastinya menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita sebaliknya, ya kalau kita ini melihat sesuatu, ya segala sesuatu yang buruk, kita melihat Tuhan Yesus misal ya, kita lihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak menyertaiku selama ini. Ya tidak memberikan jalan keluar, ya tidak jawab doaku. Maka keputusan kita pun akan mengikuti bagaimana cara kita memandang Allah. Jadinya apa? Wah, Tuhan aja ninggalin aku. Ya udahlah, aku juga mau ninggalin Tuhan. Tuhan aja nggak jawab doaku. Ngapain gue nunggu sesuatu yang nggak pasti. So, bagaimana cara kita memandang Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kita menentukan pilihan demi pilihan dalam kehidupan kita setiap hari. So, penting sekali ya kita ini bangun hubungan sama Tuhan. Penting sekali kita bangun jam-jam doa kita. Perlu untuk kita ini selalu konsisten baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Supaya kita semakin mengenal bahwa Tuhanku ternyata gak jahat. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengerti rancangan Tuhan yang lebih baik dari rancangan kita. Pasti dah semua orang itu ada satu hal yang terjadi dalam hidupnya gak sesuai sama yang dia mau. Gak sesuai sama mimpinya dia. Dia pengen kerja di satu perusahaan ternama gitu ya. Tapi ternyata di tempat itu ya mungkin banyak politiknya apa segala macam yang membuat akhirnya Tuhan itu menutup jalan itu. Ya untuk misal ada perusahaan lain gitu ya yang memang lebih baik dan memang kita mau. Ya mungkin kita nggak mau tapi itu yang Tuhan mau.
Ya, saya percaya bahwa segala sesuatu itu pasti yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan itu selalu rancangannya di atas rancangan kita. Seringkali kalau kita juga pengen punya pacar, pengen punya pasangan hidup yang seperti ini ya. Pengen yang mukanya tuh upa-upa Korea, mau yang kaya raya, mau yang punya mobil ini itu, udah punya rumah baru aku mau sama dia. Ya carinya tuh yang sempurna gitu ya. Sampai satu titik kita akan menyadari bahwa loh ternyata bukan itu yang Tuhan mau gitu. Ternyata ya Tuhan itu mau kita ini dipertemukan dengan orang yang setia sama Tuhan. Orang yang bertanggung jawab. Ya walaupun mungkin gak kaya-kaya amat tapi dia ini bertanggung jawab atas hidupnya. Suka kerja, gak males. Ya kalau memang dia kaya dia punya segalanya itu bonus. Ya tapi kalau memang kita ini tahu ya bahwa apa yang kita mau itu tidak sesuai, kita percaya aja sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Amin. Pasangan hidup yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Ya sekalian sekarang ini sudah masa-masa skripsi ya atau sudah lulus kuliah tapi belum dapat kerjaan gitu ya. Dan kalian mulai mencari, berdoa ya bangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Sampai nanti kita bisa lihat bahwa aduh benar Tuhan ini selalu berikan yang terbaik. Ya untuk itu pilihlah ya. Pilihlah sesuatu yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ketaatan selalu dimulai sebagai suatu pilihan. 1 Yohanes 5 ayat 3 dibilang gini, sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, dibilang gini, perintah-perintahnya itu tidak berat. Untuk menjadi orang yang taat, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, sebenarnya kita tetap bisa melakukannya. Itu dibilang perintah-perintahnya itu tidak berat kata firman Tuhan. Ya perintahnya tidak berat. Karena apa? Karena kita tahu dasarnya. Perintah itu akan jadi beban berat kalau kita ini gak punya hubungan sama Tuhan. Karena kita gak tahu maksudnya Tuhan. Enggak segala sesuatu memang kita ngerti. Ya tapi kita akan semakin terbebani kalau kita ini enggak punya hubungan sama Tuhan karena kita buta. Enggak ngerti apa yang Tuhan mau. Petrus dan rasul-rasul lainnya ini tuh punya hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Mereka sudah dekat sama Tuhan Yesus saja bisa jatuh loh. Apalagi orang yang enggak punya hubungan sama Tuhan yang enggak mengusahakannya. Ya banyak hal yang pastinya Rasul Petrus, ya Yohanes dan rasul-rasul lainnya tuh mengalami banyak hal ya. Suka dan duka, bukan hanya sukanya aja ya. Wah iya Tuhan aku ini melayani Tuhan apa. Tapi banyak hal yang mereka alami loh. Suka maupun duka. Tapi mereka pegang janji firman Tuhan. Mereka juga pegang amanat agungnya Tuhan. Yaitu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang mereka pegang. Janji Tuhan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya baptislah mereka. Ya sembuhkanlah orang sakit. Ya bangkitkan orang mati. Lalu juga dikatakan bahwa aku akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai setiap kita. Perintah Tuhan itu akan jadi terasa berat kalau kita gak punya hubungan sama Tuhan, kalau kita gak bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, perintah-perintahnya akan sangat mudah untuk kita lakukan. Bukan menjadi sesuatu yang berat, beban yang sulit gitu untuk kita topang gitu ya, untuk kita lakukan. Tapi kalau kita ini mengasihi Tuhan, kita akan mengikuti perintah-perintahnya dengan senang hati. Saya dengan suami saya, ya kami saling mencintai, ya pastinya kalau enggak nikah ya. Jadi kita saling mengasihi, saling mencintai. Dan ada satu titik gitu ya, ketika ada momen-momen yang saya ini lagi males gitu ya. Ada momen-momen yang saya tuh lagi pengen tiduran gitu ya. Tapi ketika suami saya, Koniko ya pengen beli sesuatu
atau dibuatkan sesuatu. Ya saya tadinya juga udah rada males, tapi karena saya tahu bahwa bukan males ya, maksudnya capek gitu ya, lagi pengen istirahat. Tapi ketika diminta untuk lakukan sesuatu, ya akhirnya saya lakukan juga. Karena apa? Karena saya cinta sama dia, saya mengasihi dia. Lebih berat kalau misal ada orang lain yang nyuruh saya melakukan sesuatu. Saya pasti akan bilang, lu kerjain aja sendiri. Siapa lo gitu kan, orang yang tidak kenal nyuruh-nyuruh kita gitu ya. Siapa lo, lu kerjain aja sendiri. Tapi kalau kita ini mengasihi orang tersebut, kita akan melakukannya. Walaupun capek, tapi kita akan tetap melakukannya. Ya, bukan berarti terus karena cinta, the power of love ya, capeknya langsung hilang ya. Terus ngantuknya tuh langsung hilang. Terus jadi moodnya beda apa dan lain sebagainya. Ya enggak tuh, capek mah ya tetap capek. Ya tetap aja secara fisik mungkin waktu itu capek gitu ya. Tapi saya bisa melakukannya, saya bisa taat sama suami saya bisa ngelakuin apa yang dia mau, bikinin teh atau bikin apa yang kadang dia minta untuk saya lakukan gitu ya. Dan itu membuat saya happy aja walaupun capek. Demikian juga orang-orang yang melayani Tuhan. Halo semuanya buat pelayan Tuhan. Ya kalian, saya mau tanya, kenapa sampai hari ini kalian tetap melayani Tuhan? Karena kalian mengasihi Tuhan bukan? Capek enggak? Ya pasti ada yang mungkin pelayanan dari pagi sampai sore, ada yang cuma 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang sampai 3 kali. Pertanyaan saya, kok mau lakuin itu? Kalau enggak cinta mah gue udah tinggalin, pasti bilang gitu. Karena aku sayang sama Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan, makanya aku walaupun capek, walaupun gak bisa istirahat, gak punya me time, tapi karena aku tahu aku mengasihi Tuhan, aku memberikan yang terbaik. Ya, saya mau apresiasi buat semua pelayan Tuhan. Ya, di momen ini saya mau mengapresiasi semua tim yang ada. Ya, walaupun gak kelihatan ya, Anda hanya lihat mungkin yang di depan ya, ada yang praise and worship ya, pengkhotbahnya, terus orang-orang yang memang kelihatan gitu ya. Tapi banyak orang di balik ini ya, yang ada di hadapan saya ini ya, yang Anda tidak bisa lihat ya. Mereka ini orang-orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan saya mau apresiasi buat teman-teman semua yang melayani Tuhan. Hati Tuhan itu ada di hati kalian. Dan Tuhan mengasihi kalian, so proud of you guys all. Ya kalian orang-orang yang di balik layar tapi tanpa kalian, nggak tahu deh gimana ya, tapi saya percaya itu karena ada kasih Tuhan di dalam diri kalian ya. Buat teman-teman semua yang melayani, thank you buat pelayanan kalian ya, thank you buat semua yang kalian sudah lakukan, berikan waktu, tenaga, dana ya, karena kesini datang ke gereja ya, untuk semua proses tapping dan lain sebagainya itu juga butuh transportasi, bensin dan lain sebagainya. Thank you so much buat pelayanan kalian, apalagi Tuhan, aduh Tuhan itu benar-benar lihat dan gak menutup mata sedikit pun buat orang-orang yang melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. So tetap setia, kita mau sama-sama tetap setia untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, ketaatan selalu dimulai dengan suatu pilihan, dan pilihlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pilihlah untuk selalu hidup kudus. Pilihlah untuk stop melakukan dosa. Pilihlah untuk stop gosip, ya pilihlah untuk mentaati perintah-perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, amin. Dan yang berikutnya, ketaatan seringkali melepaskan mujizat Tuhan. Ya, tadi ayatnya kita baca ya, yang di ayat 19, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Terjadi mujizat, pintu penjara terbuka. Malaikat Tuhan membawa mereka keluar. Kenapa kok terjadi seperti ini? Karena Tuhan tahu mereka ini orang-orang yang taat loh. Tuhan tahu ketaatan mereka. Ada masa-masa dalam kehidupan kita semua punya story-nya masing-masing. Ada banyak hal yang kita tidak sadari tapi ternyata itu mujizat Tuhan.
Ya, saya mau cerita satu kali, saya ini pernah pergi sama keluarga liburan gitu ya di Jakarta. Waktu itu saya masih di luar kota, saya ke Jakarta, terus kita pergi sama-sama saudara naik mobil, terus dalam perjalanan ya ada di suatu jalan gitu ya, saya lupa jalannya apa. Jadi ada satu jalan dan itu macet parah ya. Macetnya itu benar-benar sampai diem gitu, naik majunya tuh paling cuma dikit gitu ya. Cuma berapa senti kali ya, jadi tuh kayak bener-bener macet total waktu itu. Ya, kanan kiri semuanya berhenti dan di kawasan itu memang terkenal cukup rawan ya dengan penjahat gitu ya. Dan akhirnya entah itu orang muncul dari mana, akhirnya kita ini dikelilingi mungkin 4 orang kurang lebih ya. 3-4 orang apa 5 orang lah, saya nggak sampai perhatiin semua, tapi ada beberapa orang yang akhirnya gedok-gedok pintu jendela mobil kita ya, terus kayak minta harta gitu loh, minta handphone, dompet, apa segala macem. Mereka gedok-gedok, waktu itu saya masih umur berapa ya, belasan lah itu ya, belasan. Saya waktu itu ada di dalam dengan keluarga gitu ya. Dan waktu itu saya juga puji Tuhan saya sudah kenal Tuhan gitu ya. Dan ketika itu terjadi, aduh deg-degannya luar biasa loh. Bener-bener kamu tuh berhadapan dengan penjahat. Baru kali ini ya saya tuh diperhadapkan dengan itu. Ya pernah waktu itu HP hilang lah, tapi hilangnya bukan yang dijambret gimana, tapi hilang karena kecerobohan yang akhirnya diambil dan gak kerasa gitu ya. Nah kali ini langsung berhadapan dengan penjahat yang bawa senjata tajam. Ya, setelah itu Roh Kudus gerakkan dalam hati saya dan ternyata setelah kejadian ini papa saya juga gitu ya. Akhirnya kita saling cerita setelah kejadian ini ya. Terus waktu ketika di mobil itu hati saya tuh waduh bener-bener deg-degannya luar biasa. Tapi Tuhan itu kayak langsung nyirem kayak api ini lagi membara gitu ya, lagi deg-degannya luar biasa. Tapi Tuhan itu kayak memberikan air yang sangat sejuk dan memberikan ketenangan dalam hati saya. Dan diminta untuk berdoa dan berbahasa roh. Akhirnya saya berdoa bahasa roh gitu ya di dalam mobil ini. Dan di dalam mobil itu aduh ribut banget lah. Jadi ada yang udah teriak-teriak apa, soalnya kita mobilnya mungkin isinya ada 6-7 orang gitu ya. Sampai ada yang teriak-teriak gitu ya. Dan akhirnya satu titik saya memilih untuk diam. Dan saya cuma berdoa dan saya bahasa roh dalam hati. Gitu. Ternyata papa saya juga melakukan hal yang sama. Yang lain itu tuh sampai berisik ini gimana gitu ya. Terus akhirnya yang nyetir itu dia melakukan satu tindakan, akhirnya dia mungkin dia bingung harus ngapain gitu ya. Nggak lama 5 menitan mungkin ya. Kita nggak berani buka juga iyalah ya. Kita nggak buka, terus akhirnya dia mulai klakson. Tahu saudara, kanan kiri depan kami itu cuek bebek kayak nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang bantuin klakson tak apa gitu, nggak ada. Jadi cuma semua tuh pada fokus sama jalan mereka masing-masing, kendaraan mereka masing-masing gitu. Dan setelah itu di klakson cukup lama ya. Dan tahu nggak di kawasan itu dan orang-orang sekelompok orang ini terkenal dengan keberanian mereka, kenekatan mereka. Semakin di klakson gitu biasanya mereka semakin menjadi ya, semakin nekat bisa mencahin kaca. Ini saya dengar ceritanya ya, katanya memang sekelompok orang-orang ini di jalan itu memang seperti itu gitu ya, semakin nekat. Saya juga ini perlu nggak ya, ini memang klakson atau nanti biar mereka pergi sendiri atau gimana. Dan akhirnya mereka pergi loh ya, beberapa sekelompok orang itu akhirnya pergi lari entah kemana. Padahal yang kita dengar dari cerita orang kalau kelompok ini mulai datang menyerang jangan klakson karena mereka akan semakin nekat. Nah saya percaya bahwa itu tuh penyertaan Tuhan, saya percaya bahwa itu mujizat Tuhan. Yang seringkali kita ini gak sadari. Banyak hal lah dalam kehidupan kita, hal-hal yang simple. Mujizat kecil mungkin yang terjadi dalam hidup kita yang kita kadang gak sadari. Tapi itu sebenarnya buah dari ketaatan. Ya, ketaatan kita itu akan melepaskan mujizat, akan menimbulkan satu mujizat yang terjadi. Dan dari situ saya belajar, Tuhan, thank you so much kalau Tuhan ini sudah menyertai, menjagai kami. Kita ini sudah ketakutan gitu ya dalam itu, udah teriak-teriak ya pada saat itu. Kalau saya ingat-ingat lagi, kalau bukan karena Tuhan ya nggak tahu deh seperti apa. Nah untuk itu
kita mau percaya bahwa di dalam ketaatan itu ada mujizat Tuhan. Lalu selanjutnya ketaatan selalu membutuhkan iman. Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, ya iman mereka ini, sudah teruji sampai mereka dengan berani berkata bahwa lebih baik aku ini taat sama Tuhan daripada taat sama manusia. Itu kalau dasarnya bukan dari iman yang teguh dari Tuhan, saya rasa mereka tidak akan seberani itu. Dan kita perlu tahu bahwa ketaatan adalah tanggung jawab kita. Bagaimana hasilnya nanti, itu tanggung jawabnya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan adalah tanggung jawab kita. Tapi hasilnya adalah tanggung jawab Tuhan. Kita lakukan yang terbaik. Kita yang ujian, kita yang masih masa-masa sekolah, kuliah, skripsi, kita lakukan aja yang terbaik. Taat aja untuk ngikutin ya setiap mata pelajaran, mata kuliah yang ada, setiap materi yang ada. Ya, hasilnya ya kita percaya dan kita serahkan sama Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita. Ya, kalau kita ini hidup taat dan tidak hidup di dalam dosa, saya percaya juga bahwa ada berkat yang terbaik juga yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ya, berapa banyak dari kita, berapa banyak dari kalian yang kalau disuruh sama Tuhan untuk melakukan sesuatu, contoh, mengampuni seseorang, memaafkan teman, memaafkan orang tua atau saudara yang sudah nyakitin kamu. Dan Tuhan dengan jelas ngomong dalam berbagai macam cara, dari firman Tuhan, dari khotbah yang kamu dengar, dari Alkitab yang kamu baca atau renungan yang kamu baca, atau dari kata pemimpin kamu untuk mengampuni seseorang. Banyak cara ya, Tuhan itu bisa ngomong ya tentang perintahnya apa yang harus kita lakukan itu dengan banyak cara. Berapa banyak dari kita yang akhirnya menolak untuk melakukannya atau menunda-nunda melakukannya. Tahu nggak sih, menunda-nunda itu juga sama dengan tidak taat. Banyak orang salah persepsi gitu. Aku taat sama Tuhan tapi nggak sekarang. Aku taat sama Tuhan tapi bukan sekarang yang lakunya tapi besok. Si Petrus ini dan rekan-rekannya, rasul-rasul ini, mereka tidak menunda-nunda, mereka bersegera untuk memberitakan Injil kembali di bait Allah. Ya, berdiri di bait Allah dan menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang Injil Kristus dengan berani. Wow, kita banyak belajar loh dari peristiwa ini. Sudah ditentang di ayat 28 dibilang, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ya, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini kalau bukan berasal dari iman yang teguh dalam Tuhan, saya rasa mereka tidak seberani itu untuk ngomong kepada imam-imam besar dan orang-orang banyak. Karena imanlah, dan ketaatan itu selalu diikuti oleh iman. Banyak tokoh-tokoh Alkitab ya tentang orang yang taat. Salah satunya Abraham, kita tahu ketaatannya. Ya, dia mempersembahkan anaknya dan dia percaya pada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Dia menjadi apa? Bapa segala bangsa, ya, bapa yang diberkati Tuhan. Ya, karena imannya. Siapa lagi? Tuhan Yesus. Oh, pastinya dia taat sampai mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dia taat dan menyelesaikan misinya di dunia ini. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya, setiap hamba-hamba Tuhan. Untuk itu, ayo sama-sama kita taat kepada Tuhan, tambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Selanjutnya, ketaatan. Dasar dari ketaatan adalah kasih. Katakan kasih. Dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, perintah-perintahnya kita taati adalah karena kasih. Seperti yang tadi saya bilang, kalau saya ini gak sayang sama Tuhan, saya gak akan taat. Tapi kalau kita ini mengasihi Tuhan, ya kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita tahu bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita.
kita akan dengan mudah, kita akan tanpa beban melakukan semua apa yang Tuhan berikan. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3 kita baca sama-sama ya di rumah kalian, di kamar kalian, dimanapun kalian berada. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. How we love God? Obey. Dari kecil anak saya sudah ajarin obey, gimana untuk taat sama Tuhan, gimana untuk taat sama orang tua. Mulai dari kecil kita ini belajar. Karena apa? Ketaatan itu sangat penting. Itu adalah kunci untuk menerima kasih karunia Tuhan. Obedience is the key to God's favor. Kita percaya bahwa dalam ketaatan itu ada kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Ketika kita mulai berjalan dalam ketaatan, kita akan berjalan dalam kemustahilan, kita akan berjalan dalam supranatural. Kita akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Apapun yang kamu alami hari ini, masalah apapun yang kita hadapi sekarang ini, percaya satu hal, bahwa ketika kita taat, ada upah, ada penyertaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pertanyaannya, maukah kita ini taat sama Tuhan walaupun sedang dalam masalah? Pertanyaannya, maukah kita tetap setia dan taat sama Tuhan walaupun sulit untuk dipraktekkan? Maukah kita stop untuk merokok karena kita tahu Tuhan gak mau tubuh kita rusak? Bait Allah, hidup kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah, kita perlu jagai. Ini pertanyaan untuk setiap kita, apapun itu ya yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk kamu lakukan. Ingat satu hal, menunda-nunda itu berarti sama dengan tidak taat. Seringkali orang hanya berpikir bahwa tidak taat itu adalah tidak mau melakukan. Tapi tidak melakukan dengan segera juga itu tidak taat artinya. So, reward dari ketaatan, upah dari ketaatan. Yang pertama, ketaatan membukakan jalan untuk kita dapat mengatasi masalah. Wow. Saat ini apa yang jadi masalahmu? Kamu pengen mengatasi masalahmu? Jawabannya adalah taatlah. Taatlah kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan melalui apa? Dengan kamu taat sama pemimpin. Dengan kamu taat sama orang tua. Dengan kamu taat kepada otoritas yang ada di atasmu. Dengan kamu taat kepada dosen atau guru. Atau siapapun yang Tuhan taruh di atasmu. Pemimpin rohanimu. Taatlah. Ketaatan membukakan jalan untuk kita dapat mengatasi segala masalah. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Taatlah, Tuhan akan memberikan kamu kemenangan demi kemenangan atas setiap permasalahan kamu. Baik permasalahan pribadimu, atau keluargamu, atau hubunganmu, atau perkuliahanmu, atau pekerjaanmu, atau studimu. Setiap orang punya masalah, yes. Tapi semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apapun yang kamu lagi alami sekarang, kamu ngerasa kamu depresi, kamu ngerasa bahwa sekarang kamu lagi sedih luar biasa, kamu ngerasa bahwa masalahmu yang saat ini membuat kamu mundur dan kembali ke masa lalumu, kembali ke kehidupanmu yang lama, ya masa kelammu. Ya tapi kalau kamu taat, kamu punya kesempatan untuk bisa menang, kamu punya kesempatan untuk bisa mengatasi semua permasalahanmu bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Beberapa dari kalian saat ini mengalami pencobaan, kalian digodai dengan dosa, kalian dibebani oleh pelajaran-pelajaran studi online kalian yang memberatkan kalian dan membuat kalian pengen nyerah, membuat kalian pengen berhenti dari semuanya. Ya, dan kalian mungkin sudah adalah untuk skripsiku nih aku udah capek lah, nggak dapat ACC terus, ya udah gue ambil jasa skripsi aja, tinggal bayar orang. Dia yang ngerjain skripsi gue. Kalian mulai untuk memikirkan, bahkan memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Untuk mengambil shortcut, untuk berlaku curang. Tahu saudara bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya shortcut. Tidak ada yang namanya curang, jalan pintas, pengen cepet, yang penting cepet lulus. Cepet bisa dapat kerja, cepet ini dan itu. Ya. There is no shortcut in the kingdom of God. Kalau kita ini tahu bahwa kita ini pengikut Kristus, ayo kita jalani setiap proses yang ada. Suka maupun duka, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa ketaatan membukakan jalan untuk kita dapat mengatasi masalah. Yang kedua, reward yang kedua adalah di dalam ketaatan ada penyertaan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus. Kalau Tuhan sudah beserta dengan kita, siapa lawan kita? Wow, kita ini bersyukur banget kita bisa kenal Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Ketika kita punya Tuhan, kita bisa mengatasi segalanya. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan ada, dia akan melakukan mujizat. Ketika Yesus ada di dunia, dimanapun dia berada, dia selalu melakukan mujizat. Bahkan ada di satu daerah pun, ketika dia ditolak di daerah itu, dia tetap melakukan mujizat. Walaupun dikatakan bahwa tidak banyak. Tapi tetap dia lakukan, yes. Pertanyaannya adalah, apakah ada Tuhan dalam hidupmu? Pertanyaan saya adalah, apakah kita membuka hati kita? Apakah kita membuka hidup kita untuk mengizinkan Tuhan masuk dan menyertai hidupmu? Ini pertanyaan yang seringkali kita abaikan. Seringkali kita ngomong iya tapi tidak melakukannya. Ketaatan adalah tentang percaya. Banyak orang akhirnya nggak mau untuk taat. Karena apa? Udah nyerah. Karena udah nggak percaya. Karena melihat keadaannya sekarang nggak sesuai. Melihat mimpi-mimpinya kok seolah-olah tertutupi. Mimpi-mimpi keinginannya dia kok seolah-olah macet. Nggak bisa kemana-mana. Sama seperti yang saya alami waktu itu. Rasanya pengen kabur. Tapi mau kemana nggak bisa karena macet total. Dalam kehidupan kita seringkali kita lihat bahwa segala sesuatu nggak berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan kita. Tapi satu hal yang kita perlu tahu adalah Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini kamu belum lihat hasilnya, kalau hari ini kamu belum lihat pelangi yang Tuhan janjikan, berarti itu belum endingnya, itu adalah proses. Dan kita mau taat dan setia dan percaya bahwa rancangannya adalah yang terbaik. Apa yang kita perlu lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayo kita mau semakin kenal dia, semakin dekat, semakin taat sama Tuhan. Ya jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan itu berbicara lebih banyak ya dalam hidup kita, dalam segala cara, dengan segala cara. Dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ya dari siapa? Dari firman Tuhan yang kita baca, ya dari khotbah setiap minggu yang kita dengarkan. Dan pemimpin kita mau lakukan, kita mau jagai hati kita. Ya kita mau melalui hidup kita, melalui ketaatan kita, itu akan memancarkan kehidupan. Kalau hari ini Tuhan juga memintamu untuk menginjili keluargamu, menginjili sahabatmu, menceritakan tentang kebaikan Tuhan.
Do it. Lakukan. Obey. Taat aja. Kalau hari ini Tuhan memintamu untuk mengampuni seseorang, ampuni. Sulit nggak? Mungkin iya. Tapi kalau kamu cinta sama Tuhan, perintah itu tidak akan jadi beban berat. Tapi perintah itu akan mudah untuk dilakukan. Firman Tuhan bilang bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Karena dasarnya adalah cinta. Karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, berarti kita sedang memberikan kendali hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk menjadi murid Kristus, berarti kita memikul salibnya. Dan dikatakan di firman Tuhan bahwa salibnya itu ringan. Kita bisa menanggungnya. Kita bisa taat. Anda bisa taat. Semua orang bisa aja jatuh dalam dosa. Tapi itu adalah pilihan. Pilihan hidup. So pilihlah untuk taat kepada Tuhan. Dengan kita taat, Dia akan membentuk kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dia akan membentuk hidup kita untuk melakukan misi Tuhan, amanat agung. Ini bukan hanya untuk murid-murid Tuhan pada saat itu, tapi untuk semua orang percaya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Hari ini kalau kamu ditantang jadi pemimpin, hari ini kalau kamu ditantang untuk melayani Tuhan lebih. Dan Tuhan jelas taruh dalam hatimu ya bahwa ayo layani Tuhan. Do it, obey, lakukan, ambil keputusan untuk tetap setia melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar taat ya Tuhan. Mungkin ada masa-masa dalam hidup kami tidak lagi taat. Kami mulai lupa tentang perintah-perintah Tuhan. Kami mengabaikan perintah Tuhan. Kami menunda-nunda perintah Tuhan. Tapi hari ini kami tahu bahwa Engkau Allah yang tetap setia. Engkau Allah yang tetap mau mendampingi kami, menemani kami. Bentuk hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena kami tahu bahwa rancangan-Mu yang terbaik. Jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Kami mau ikut kehendak Tuhan. Syakarabata karala ramata karabaya ramaya. Syakarala rabata karala rabaya rabaya ramaya ramaya. Syakarala rabaya ramakarala rabaya rabaya rabakarala rabaya. Syakarabaya rabaya rabaya. Syakarabaya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hati. Jadikan aku Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Hari ini saya tahu bahwa Tuhan berbicara dalam hatimu.
Saya tahu bahwa Tuhan sedang menilik hati setiap orang yang mendengarkan tayangan ini. Jangan abaikan suara itu. Jangan abaikan suara yang sepertinya kecil, nyaris tidak terdengar, tapi kamu tahu betul bahwa Tuhan suruh untuk engkau melakukannya. Tuhan memintamu untuk mengampuni seseorang. Ambil tindakan iman ini. Taat. Dia akan membantumu untuk kamu bisa menghadapi, untuk bisa mengatasi setiap kesulitan yang kamu alami selama ini. Hari ini ada orang yang digerakkan dengan sangat keras untuk menginjili keluarga dan sahabatnya. Lakukan. Kita tidak pernah tahu satu ketaatan kecil yang kita lakukan bisa mengubahkan kehidupan seseorang seumur hidupnya. Kita tidak pernah tahu bahwa satu ketaatan yang kita lakukan itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang seumur hidupnya. Kita gak pernah tahu satu ketaatan yang kita coba lakukan itu bisa membukakan mujizat, pintu berkat dalam kehidupanmu dan keluargamu. Anak muda, saya mau berkata bahwa kamu bukan orang yang kecil. Kamu bukan orang yang tidak didengar dalam keluarga. No, suaramu itu matter buat keluarga. Dukunganmu buat orang-orang yang ada di sekitarmu, yang tampaknya lebih tua dari kamu, lebih besar dari kamu, punya jabatan yang lebih tinggi dari kamu. Tahu gak, suaramu, keputusanmu, masukan yang kamu beri, itu bisa mengubahkan satu komunitas. Dan kalau kamu tahu itu dari Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan dan penuh dengan kasih, saya percaya akan mengalir mujizat demi mujizat, overflowing. Kalian akan mengalami kepenuhan, kalian akan mengalami yang namanya kelimpahan. Ya, kalian bisa merasakan fulfill dalam hati kalian yang selama ini kosong. Selama ini gak ada orang yang bisa mengisi hatimu. Selama ini gak ada sesuatu yang bisa memberikan kamu kedamaian. Tapi dengan kita taat mencari seseorang, cari pemimpin, cari CG, cari komunitas. Jangan tunda-tunda. Jangan tunggu pandemi selesai. Jangan tunggu semuanya kembali normal. Untuk kita bisa melayani Tuhan lebih, untuk kita bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena hari ini kita belajar, di dalam ketaatan ini adalah proses Tuhan membentuk setiap kita untuk melakukan misi Tuhan, untuk melakukan visi Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Untuk itu Tuhan mau pakai kamu besar, anak muda. Jangan merasa kecil, jangan merasa kamu ini diremehkan. Ketika kita punya iman sama Tuhan, ketika kita taat dan setia sama Tuhan, saya percaya kamu bisa mengubahkan sekelompok orang. Kamu bisa mengubahkan keluargamu. Banyak kesaksian yang kita bisa dengar dari teman-teman kita, dari kehidupan dia yang bertobat dan dia dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi, jadikan aku indah seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
kepadamu Tuhan. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk setiap orang-orang muda, untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan kau berikan roh yang rela. Tuhan kau berikan roh ketaatan. Tuhan Engkau ya Bapa yang memproses hidup mereka lebih lagi. Tuhan Engkau ya Bapa Engkau yang menarik mereka Tuhan untuk mendekat kepadamu. Dan mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi. Mengenal kasih-Mu, mengenal rencana-Mu. Mengenal semua yang terbaik yang kau sudah siapkan atas kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh memandang kepada Tuhan. Supaya mereka boleh melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan ketika mereka taat. Dalam nama Yesus, kau mampukan setiap mereka untuk melakukan tindakan iman. Untuk mereka melangkah memutuskan sesuatu yang Tuhan suruh untuk mereka lakukan. Dalam nama Yesus, aku percaya bahwa setiap mereka akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau mengangkat mereka. Mereka yang jatuh Tuhan, angkat mereka kembali. Dan Engkau Tuhan yang menerima dan Engkau Tuhan yang mengampuni dan memulihkan mereka. Kehidupan mereka dan keluarga mereka dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, aku percaya bahwa di dalam ketaatan ada penyertaan Tuhan. Aku percaya bahwa di dalam ketaatan ada kasih karunia Tuhan. Ada jalan yang terbuka sehingga mereka boleh mengatasi setiap masalah yang terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau angkat beban hidup mereka. Dan biar Kau temukan orang-orang yang setia dan taat kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa hari ini, Tuhan Kau yang menyertai. Studi mereka akan diberkati Tuhan. Keluarga mereka akan tercukupi. Setiap mimpi-mimpi mereka, aku berdoa Tuhan ajar mereka untuk tetap setia, mengerjakannya, melakukan yang terbaik. Dan Kau akan berikan yang terbaik. Di masa depan mereka melihat bahwa Tuhan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang mendengar setiap doa mereka dalam nama Yesus. Mari sama-sama angkat tangan kita. Dan terimalah berkat pengembalaan di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan aku berdoa, jadikan mereka orang-orang yang besar. Jadikan mereka anak-anak muda yang berani untuk bangkit membela nama Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka. Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Dan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan menjadi berkat. Dan memuliakan nama Tuhan. Dan melalui kehidupan mereka, banyak orang boleh mendengar Injil. Banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang selalu menyertaimu hari ini. Bahkan sampai Maranatha. Bahkan sampai kita dipanggil kedua kalinya. Dia dapati kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. God bless you.